Kita juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama penelusuran dan selama tayangan, semua atas keterbatasan kami dalam menyampaikan cerita maupun menggambarkan hal-hal yang kita temui. Ya, mungkin ada beberapa faktor dan alasan-alasan yang tidak bisa kita sampaikan di sini, dan biarlah ini menjadi satu misteri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Seperti dengan namanya ya, gerbang antar dimensi atau sering dikenal dengan GAD, itu adalah salah satu program dari tim kisah Tanah Jawa yang membahas tentang cerita-cerita mistis, kemudian juga mitos, sejarah, dan juga budaya. Dan yang menarik dari tayangan ini, kita langsung melakukan penelusuran itu ke lokasi. Jadi gerbang antar dimensi sendiri seperti halnya membatasi ataupun menghubungkan, memberikan koneksi antara dimensi nyata dengan dimensi gaib ataupun dimensi astral. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Kita kembali lagi Om di gerbang antar dimensi kisah Tanah Jawa. Tetapi tentunya dalam penelusuran ini, saat kita mendatangi suatu lokasi, tidak hanya kuat dalam cerita yang kita riset saja, tapi juga fisik, mental, dan urusannya juga dengan finansial dan satu lagi yaitu perizinan. Sehingga dalam mempersiapkan acara ini tentunya kita tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan untuk beberapa acara tayangannya kita sudah melakukan riset yang cukup lama. Dan juga datanya harus kita pending dulu, seperti halnya kemarin yang tayangan kita yang terakhir yang berkaitan dengan tragedi Python, itu bahkan kita syuting sudah dari tahun 2019. Ya, saya kirimkan doa di jalan sini dulu Mas ya. Nah, beberapa hal-hal yang kita temukan di lapangan itu terkadang berbeda dengan prediksi ataupun rencana kita di awal. Jadi apa yang kita temukan itu yang kita bahas, dan apa yang diperbolehkan ceritanya itu juga yang kita sampaikan. Cuman di sini GAD proses produksinya kalau dibandingkan dengan beberapa tayangan yang lain, ini menurut saya yang paling berat karena krunya yang berangkat cukup banyak, kemudian lokasinya juga rata-rata menempuh perjalanan yang jauh. Kita biasanya menginap 2 hari sampai 3 hari, dan effortnya juga lumayan seperti itu. Ya, selama penelusuran ya tentunya kita melakukannya ini langsung di lokasi ataupun di lapangan. Jadi tim kita sendiri kita bagi menjadi 2. Jadi ada tim A dan ada tim B. Tim A itu berisi teman-teman yang melakukan survei lapangan ataupun yang melakukan riset terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan lokasinya seperti apa, kemudian medannya seperti apa, kemudian hal-hal yang sekecil mungkin ya, seperti hanya tempat makan, kemudian kita menginap di mana, terus yang paling penting adalah kita perhitungan secara cost-nya, pengeluarannya seperti apa gitu, karena tentunya ini akan kita range gitu. Jadi agar nanti saat sampai ke lokasi itu pas untuk budgeting. Kemudian untuk lokasi-lokasi ini tentunya kita yang terjauh itu, kalau bagi saya dan teman-teman itu ada 4 titik. Jadi titik paling barat itu tentunya ada di Anyer di Provinsi Banten.
Kemudian titik paling timur itu ada di Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kemudian titik paling utara selama ini ya, itu kita ada di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dan titik paling selatan itu kita ada di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan hampir kalau saya hitung itu baru 70% kita sudah menjajaki tanah Jawa ini. Bahkan mungkin kalau dipetakan itu dari barat ke selatan sedikit itu ke pantai Karangbolong yang ada di Provinsi Banten juga, sampai dengan pantai yang ada di kawasan hutan lindung Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi. Jadi ya hampir berapa ya, ribuan kilometer yang sudah kita tempuh dalam perjalanan. Ya, untuk persiapan khusus yang paling utama batin, kita tetap harus menjalin ikatan dengan Tuhan ya, dengan yang di atas, dengan Gusti. Kemudian biasanya saya recas dulu. Kalau orang Bali biasanya melukat itu mandi biar bersih. Lalu ada request, kadang-kadang requestnya ini aneh tapi nyata. Di beberapa tempat penelusuran kadang ada permintaan dress code, misalnya yang kolonial nih, permintaannya dress code pakai baju Belanda, kemudian yang lain juga ada tema-temanya seperti itu. Saya pikir tadinya ini mungkin cuma buat ini aja, buat seru-seruan, tapi setelah dikonfirmasi ini memang ada peran serta dari yang akan kita kunjungi seperti itu. Dalam kita melakukan ya, ataupun kita bekerja di sini untuk menghasilkan satu konten yang mumpuni, tidak semua yang kita jalankan itu tentunya akan berjalan dengan lancar dan mulus-mulus saja gitu, seperti jalan tol. Ibarat kata beberapa kendala dan permasalahan itu kadang timbul, kita bagi dua ya, secara fisik dan secara metafisik. Kalau secara metafisik, alhamdulillah selama ini mungkin secara kita unggah-ungguh dulu attitude ataupun kita persiapan secara lahir dan batin itu bisa kita ibarat kata ada beberapa solusi di jalan gitu, ataupun di lokasi, ataupun jika tempat itu mungkin secara dari tim kreatif misal ingin berkunjung ke tempat A, kemudian bagi saya kemudian tempat B lebih baik ataupun perizinan secara metafisiknya lebih mengizinkan, saya sarankan ke situ. Dan alhamdulillah selama ini koordinasinya kita juga baik gitu, lancar dan informatif. Lalu kadang hal-hal metafisik itu memanifestasikan dirinya ke dalam fisik, sehingga gangguan-gangguan yang tidak kuat saya tahan biasanya saya KO seperti itu, kadang mual, muntah, bahkan sampai sesak nafas. Kemudian di satu tayangan akhirnya saya tidak bisa melanjutkan produksi, tidak bisa menemani Om Ho sampai selesai karena ada gangguan pada diri saya. Saya belum tahu penyebabnya apa, tapi itu saya benar-benar babak belur kayak gitu. Ya, mediumisasi sendiri terkadang memang saya tawarkan ketika entitas-entitas ini ingin bercerita secara langsung. Jadi mediumisasi tentunya berbeda dengan kesurupan ataupun kerasukan. Dan untuk teman-teman terima kasih ya yang sudah mengkhawatirkan kondisi saya. Dan tentunya mediumisasi ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang sudah mempelajari ataupun yang sudah memiliki antisipasi. Jadi sudah dilakukan orang yang profesional. Dan saya pun memiliki salah satu cara untuk menetralisir, yaitu dengan minum susu murni contohnya, karena itu untuk detoksifikasi. Selain air kelapa muda, tidak perlu dikhawatirkan karena saya sudah terlatih untuk hal ini, dan ini saya pilih agar teman-teman kru yang lainnya juga tidak langsung bersinggungan. Jadi cukup saya karena saya tahu tentang hal-hal seperti ini, dan secara profesionalitas saya sanggup untuk mengerjakan hal seperti ini. Ya tentunya semuanya ada risiko ya. Mediumisasi sendiri risiko terberat
Kemungkinan paling kalau overtime aja. Jadi waktu yang saya berikan itu misal hanya 15 menit tapi sudah 20 menit. Jadi energinya yang cepat terkuras. Paling yang menjadi satu kecapean ya paling itu saja. Tapi recovery biasanya saya cukup 1 malam saja sudah cukup gitu recovery-nya. Ya alhamdulillah saya diberikan fisik yang kuat gitu, sehingga ketika mediumisasi saya pilih-pilih dulu siapa ini yang nanti akan meminjam raga saya, dan juga biasanya saya kasih waktu ataupun durasi gitu, jadi biar energi ataupun tenaga yang saya berikan itu sesuai dengan kuota. Kalau sosok-sosok seperti Poci, Kunti, Black Giant dan sebagainya, ini sudah familiar seperti itu, jadi nggak terlalu ada masalah. Cuman kadang kita ketemu sosok-sosok yang tua, kemudian sosok yang tidak asli dari Jawa seperti itu. Jadi kitanya sendiri nggak familiar. Kita pernah ketemu sosok kuyang merah, padahal di Jawa tapi ada sosok kuyang warnanya merah seperti itu. Kalau nggak salah di salah satu pabrik gula. Kemudian yang di sebelah timur Jawa itu ada sosok yang bayi bajang, tetapi tampilannya ini seperti mitologi di Bali seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kan baru. Nah, itu jadi tantangan buat saya. Dan yang paling bikin babak belur ini adalah sosok-sosok yang menurut saya dibawa dari jauh seberang sana, entah dari belahan timur dunia maupun belahan barat dunia seperti itu. Dan bagi sebagian orang mengartikan sosok itu bukan dari entitas yang biasa, tetapi grade-nya sudah tinggi. Ada yang bilang dari underworld atau jenis-jenis demon seperti itu. Yang sini ada tanduknya melungker itu gede-gede. Ya tentunya setiap lokasi itu mempengaruhi karakter sosok ya karena ini berkaitan dengan keseharian ya. Semisal kita mendatangi bangunan-bangunan Belanda yang terbengkalai, tentunya entitas yang akan mudah dirasakan adalah entitas-entitas orang-orang Eropa gitu, ataupun sosok-sosok yang menyerupai entitas Belanda gitu. Dan beberapa tempat ya, bahkan kita mendatangi tempat itu nggak semuanya tempat yang boleh dibilang bersih. Tempat-tempat yang dianggap kotor ya, misal pernah terjadi pembantaian, pernah terjadi kecelakaan, ataupun pernah terjadi salah satu peristiwa peristiwa suram di masa lampau gitu. Jadi bahkan entitas-entitas yang masih endemik, yang masih asli gitu, seperti hutan-hutan besar yang ada di tanah Jawa. Kalau di tahun ini percaya atau tidak percaya, jadi sensitivitas ini meningkat. Mungkin bukan hanya saya ya, tapi mungkin beberapa teman guru juga. Jadi apa yang Om Hao rasakan di lokasi ini, tahu-tahu entah gimana caranya, saya juga bisa ikut merasakan seperti itu. Ketika bercerita tentang sejarah, retrokognisi dan sebagainya, saya diminta ikut merasakan. Tahu-tahu loh, kok saya bisa ikut merasakan apa yang terjadi seperti itu. Nah sayangnya yang dirasakan ini nggak semuanya positif. Sebagian besar ini malah negatif. Karena yang kita datangi biasanya tempat-tempat yang pernah terjadi tragedi, kemudian pembunuhan, mungkin pembantaian, dan ada 2 hal yang saya paling tidak sukai, bunuh diri sama aborsi. Itu ketika kita bisa merasakan itu walaupun hanya sebentar, itu rasanya nggak enak, dan itu bisa terbawa sampai ke rumah kayak gitu kalau kita nggak pinter-pinter cleansing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal baru mungkin ini ya, teman-teman bisa ngecek juga di video-video baru kisah tanah Jawa, khususnya yang di tahun 2022, banyak nih komen-komen yang menuliskan, kok saya jadi ngerasa pusing, saya jadi mual, saya jadi mimpi ini itu dan sebagainya. Kenapa hal-hal seperti itu bisa dirasakan sama teman-teman semua? Nah itu juga yang kita rasakan pada saat di lapangan. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita temui, seakan-akan itu bisa nyalur, bisa nyetrum ke teman-teman semua yang menonton seperti itu. Metafisika itu sebenarnya bukan buat main-main. Kita tetap harus tahu kaidah-kaidahnya, tahu etika-etikanya, kemudian
kita tetap harus berpegang teguh kepada yang menguasai diri kita, yang menciptakan kita, agar kita tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dikalahkan oleh energi-energi negatif yang kita temui sewaktu-waktu seperti itu. Kemudian yang kedua, meskipun banyak hal-hal yang dark ya, yang gelap, yang penuh tragedi di setiap perjalanan ini, biasanya selalu ada pelajaran yang bisa diambil seperti itu. Jadi apapun kondisinya, apapun peristiwa yang ada di masa lalu ini tetap bisa kita petik pelajaran bagi orang-orang yang mau untuk mengingat kembali seperti itu. Ya, tentunya selama ini ya saya mewakili teman-teman ya sebagai salah satu talent dalam membawakan sesi gerbang antar dimensi. Jika ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, ataupun salah penyampaian, baik yang berkaitan dengan hal-hal mistis, mitos, ataupun sejarah dan budaya, saya mewakili teman-teman tim Kisah Tanah Jawa dan atas saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Karena di sini tentunya saya ada keterbatasan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan dari hal ini saya berintrospeksi diri, saya ingin menenangkan diri dan juga ingin belajar lebih dalam lagi. Berkata kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi itu menjadi salah satu acuan untuk menata kedepannya lebih baik. Dengan berbagai pertimbangan dan kondisi yang sudah kita alami, kemungkinan kita mau rehat sejenak. Kita belum tahu sejenak itu berapa lama. Yang jelas kita butuh waktu untuk healing, untuk recharge, kemudian untuk benerin badan, untuk belajar lagi tentang hal-hal yang selama ini tidak kita mengerti, tidak kita pahami, agar nanti kita bisa bisa kembali hidup dengan normal, tidak selalu tersugesti dengan yang mistis-mistis terus atau berkutat dengan gangguan-gangguan metafisik, tapi kita bisa balancing seperti itu, penyeimbangan badan. Kemudian kita juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama penelusuran dan selama tayangan, semua atas keterbatasan kami dalam menyampaikan cerita maupun menggambarkan hal-hal yang kita temui. Kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan saya mewakili tim Kisah Tanah Jawa dan atas nama saya pribadi, tayangan dari gerbang antar dimensi akan off lebih dahulu gitu, ataupun tidak tayang terlebih dahulu. Ya mungkin ada beberapa faktor dan alasan-alasan yang tidak bisa kita sampaikan di sini, dan biarlah ini menjadi satu misteri gitu. Dan terima kasih selama ini yang sudah hampir 5 tahun ya teman-teman semua sudah berkenan menyaksikan tayangan dari kami yang seadanya seperti ini. Terima kasih atas masukan, kritik, saran, komentar, dan juga arahannya seperti apa. Jika nanti Tuhan mempertemukan kita lagi ataupun saya diberikan amanah lagi, insya Allah kita semua akan kembali bertemu dengan teman-teman lagi di kanal Gerbang Antar Dimensi. Jadi andung selamat kalau orang Jawa bilang, kita berbagi kebaikan bersama, kita berbagi keselamatan bersama, dan semoga jika ini memang diamanahkan lagi, ada hal yang akan menuntun kita untuk kembali menayangkan Gerbang Antar Dimensi. Jadi tetap kita belajar bersama gitu, tetap jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Terasa panas keringat menetes di pipi. Sumpah Iya iki. Jawa. Iya,
saudara. Kita Trans Jawa.